Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya dari Lukas 10 ya ayat 17 ya sampai pada ayat yang ke-20. Kita akan lihat nanti. Seperti biasa Tritunggal. Jadi Bapak Ibu jangan jemu-jemu ya untuk mengatakan bahwa Tritunggal memang tidak ada di Alkitab, ya, tidak ada. Tertullianus pun tidak ada di Alkitab. Dengan demikian, yang tidak ada di Alkitab adalah sesat. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan mau ditarik kepada doktrin Trinitas, Tritunggal yang maha sesat ini. Ya. Bapak Ibu sudah menemukan kebenaran, ya, yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah menyangkal namanya. Amin. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar, sesuai dengan apa yang Alkitab beritakan. Oke? Saya bacakan Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Perikopnya, kembalinya ke 70 murid. Ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lalu ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya. Saya ulang ayat yang ke-20 dari Lukas 10 ya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, jadi yang terpenting ya, itu bukan apa setan-setan itu lari takluk atau lalu kita mengadakan mujizat, bukan itu. Itu penting, tetapi ada yang lebih penting ya. Ingat ya, itu penting, tetapi ada yang lebih penting, karena dalam pelayanan itu kan dibutuhkan ya, dalam mengusir setan ya, itu memang dibutuhkan. Tetapi yang lebih penting adalah namamu, ya, nama kita, nama Bapak Ibu dan saya, ya, itu tercatat di surga. Percuma ya kita mengadakan mujizat-mujizat, ya, mengusir setan, ya, kalau pada akhirnya kita ditolak. Enyahlah engkau dari hadapanku, pembuat kejahatan. Nah, itu. Jadi percuma. Nah, yang paling penting dari yang penting-penting tadi itu adalah nama kita sendiri itu tidak ditolak. Nama kita itu tercatat di sorga. Nah, yang dikata lain, kita selamat. Nah, untuk selamat ya, zaman now ini ya, zaman sekarang ini, untuk selamat itu apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pertama tadi betul. Ya. Yang pertama, Markus 16 ayat 16. Nah, itu ya.
Itu yang pertama, kita lihat ya. Apa kata Markus 16 ayat 16? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada konsekuensi. Ya. Percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi kalau tidak percaya akan dihukum. Jadi tidak bisa suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku, dimuntahkan oleh Allah. Dalam kitab Wahyu, kita aja muntah, apalagi Allah ya, melihat kelakuan-kelakuan tuh, melihat iman-iman kita itu. Ya. Nah, pertanyaannya, kan tadi kan percaya dan dibaptis. Percaya kepada siapa? Kan begitu. Apa kepada Allah Tritunggal? Enak aja, memangnya dia punya surga. Allah Tritunggal memangnya ada. Itu ciptaan si Tertullianus itu. Nah, kita lihat percaya kepada siapa? 2 Timotius 3 ayat 15. Kita lihat. Nih. 2 Timotius 3 ayat 15. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, percaya kepada Yesus Kristus, bukan kepada Tritunggal, bukan kepada Bapa, bukan kepada Anak, bukan. Tapi percaya kepada Kristus Yesus. Alkitab. Ya kan? Ayat Alkitab. Bukan tafsir. Setelah percaya kepada Kristus Yesus, ya, lalu apa? Memberi diri dibaptis. Ya. Dibaptis yang bagaimana? Dibaptis sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 5. Ya, Yohanes 3 ayat 5. Kita lihat di sini. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Harus dilahirkan dari air dan roh. Ya. Dibaptis dengan air. Gitu ya. Nah, jangan seperti si Nikodemus ini. Ya. Dia dalam kebingungannya, ya. Nikodemus kan berpikir nih saat itu ya, dia berpikir tuh bahwa Allah itu fisik. Untuk selamat itu harus melalui kelahiran kembali ya dari fisik gitu loh. Nih kita lihat Yohanes 3 ayat 9. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Ya kan? Terus Yesus menjawab, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Ini tanda tanya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Nah, kan mulai ditingkatkan oleh Yesus ya. Pemahaman ini ya. Kita akan lihat di sini ya. Waktu di dalam ayat dalam Yohanes 3 ayat yang keempat ya.
ini. Waktu Yesus berkata, ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dipikirnya si Nikodemus ini bahwa ya, seseorang itu harus lahir lagi, masuk lagi ke dalam rahim ibunya, begitu lalu dilahirkan lagi. Nah kalau udah tua gimana nih? Kata Nikodemus dalam ayat yang keempat. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Dengan kata lain, Nikodemus bilang, loh, Yesus, kalau orang udah tua gimana masuk ke rahim ibunya? Bagaimana caranya? Juga kalau ibunya masih hidup, gitu kan? Nah kalau ibunya udah nggak ada gimana? Dengan demikian orang itu tidak selamat dong. Nah, itulah pemikiran fisik, pemikiran duniawi, pemikiran primitif, ya kan? Nah, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini berbicara mengenai baptisan air, gitu. Harus dibaptis kembali, ya. Harus dibaptis dengan benar, ya. Kita lihat Kisah 8 ayat 38. Makanya si Nikodemus ini mewakili saat itu ya. Dia itu mewakili para penganut ini Tritunggal nih, yang selalu terfokus kepada fisik, gitu kan. Tadi saya lupa ayat berapa ya itu. Dalam Kisah 8 ayat 38 ya. Kisah 8 ayat 38. Ya. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi sida-sida itu ya yang bersama Filipus, dia berhenti menghentikan keretanya dan turun ke dalam air. Ya. Kalau hanya dipercik, maka sida-sida itu akan berkata kepada Filipus, Filipus, saya ini bawa air minum nih, ya. Ini sambil jalan, engkau percikin saya aja. Ya, baptis saya dengan dipercik-percik, gitu. Tapi ini tidak dikatakan, ya. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Kereta itu harus berhenti. Dan keduanya turun ke dalam air. Turun ke dalam air. Keduanya. Bukan sendiri. Itu ya. Itu menandakan bahwa mereka masuk ke dalam air. Begitu ya. Kita lihat lagi Roma 6 ayat 3 dan 4. Ya. Roma 6 ayat 3 dan 4. Kita lihat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, yang dimaksud dengan baptisan itu ya, masuk ke dalam air, ya, kan bicara kematian, ya, kematian dengan bersama Kristus, ya. Kematian itu orang mati nggak mungkin jongkok, ya kan? Umumnya orang mati itu dia telentang, betul? Dan dia dikuburkan, tenggelam, ya, telentang, tenggelam, lalu dibangkitkan, bangkit bersama Kristus. Itu yang baptisan yang benar. Bukan dipercik-percik, bukan pakai gayung, bukan masuk ke dalam air lalu digayung-gayung. Bukan begitu.
Ini kan bicara tentang baptisan, kiasan, ya kan? Nah, Kisah 10 ayat 48. Kita lihat di sini. Jadi jangan asal tafsir, jangan asal sembarangan aja. Harus sesuai dengan Alkitab. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama siapa? Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak ada satupun ayat ya yang mengatakan para rasul membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak. Ya. Tetapi lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tuh. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi jangan main tafsir, jangan seenaknya saja. Semuanya itu mempunyai arti. Baptisan yang benar tadi, celentang, tenggelam ya, dalam air ini ya, lalu dibangkitkan, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Amin. Harus amin. Ya kalau Tritunggal sih tidak amin ya, biarin aja mereka. Tapi kalau sesuai dengan Alkitab harus amin. Ini kan sesuai. Ya kan? Nah, lalu bagaimana dengan baptisan Roh Kudus? Yaitu urusan Yesus. Memangnya kita bisa perintahkan Allah? Ada dua cara ya. Dibaptis air lebih dahulu, lalu Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Atau Yesus dulu yang membaptis dengan Roh Kudus ya, seperti dalam keluarga nanti saya bacakan dulu ini. Yohanes 1 ayat Cornelius. Ya. Cornelius itu dibaptis dulu oleh Yesus ya dengan Roh Kudus, baru dibaptis air gitu. Ya kan? Jadi itu masalah baptisan Roh Kudus itu urusan wewenangnya Yesus, itu hak mutlak Yesus. Kita tidak berhak. Kita hanya berhak membaptis dengan baptisan air dalam nama Yesus. Itu saja, ya. Nah, setelah dibaptis itu, ya, agar nama kita tercatat, ya, di sorga itu, ya, jangan lakukan 3 hal. 3 hal itu adalah dosa maut, ya, murtad, ya, dalam Ibrani 6 ayat 6 ya. Lalu, sebentar. Murtad ya, dalam Ibrani. Kita lihat ini. Ya, betul. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi, dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Itu ya. Jangan melakukan dosa itu ya. Lalu 1 Korintus 3 ayat 17. Dosa yang mendatangkan maut ya, itu adalah bunuh diri. 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jangan murtad, jangan bunuh diri, ya. Dan satu lagi, jangan menghujat Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 32, ya. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saat ini, Yesus adalah Roh Kudus. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia
Ya. Manusia itu mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga. Dia kembali menjadi Allah. Pada saat saudara menghina dia, yang menolak dia, manusia itu yang hidup di Israel itu pada saat dulu, ya, tahun 0 sampai tahun 33 setengah Masehi, saudara masih mempunyai kemungkinan untuk selamat. Ya. Tetapi saat ini, setelah Yesus naik ke surga, dia adalah Roh Kudus, ya, Kisah 16 ayat 6 dan 7, ya, juga dalam Wahyu, ya, dia adalah Roh Kudus. Jika saudara menghina dia dan menolak dia, tidak ada lagi pengampunan. Ini mengerti di sini. Jadi setelah percaya, ya, beriman kepada Yesus Kristus, lalu memberi diri dibaptis, ketiga, jangan melakukan dosa yang mendatangkan maut, ya, menolak Yesus, ya, sebagai Allah, ya, karena dia adalah Roh Kudus, ya, lalu bunuh diri, ya, lalu murtad. Nah, itu dosa yang mendatangkan maut, ya. Kalau itu tidak dilakukan, ya, dan juga satu lagi, ya, pegang firman Allah, turuti firman, ya, yaitu Alkitab, satu-satunya kitab suci, ya. Kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 8, ya. Wahyu 3 ayat 8. Ini jangan menyangkal namanya, ya. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Jangan menyangkal nama Yesus. Amin. Nah, dengan demikian, ya. Oh, saya bacakan satu lagi ayat. Saya suka tuh, ya. Roma 16 ayat 27, ya. Roma 16 ayat 27, kita lihat nih. Bagi dia satu-satunya Allah. Allah satu yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuh, satu-satunya Allah. Jangan menyangkal namanya, ya. Nah, ini yang bisa dipertahankan, ya, sampai mati. Mati dalam apa? Kristus. Bukan mati dalam Bapa. Bapa tuh nggak ada, udah finish. Ya. Amin. Jadi urutannya, percaya kepada Yesus Kristus, memberi diri dibaptis yang benar sesuai dengan Alkitab, ya, tidak melakukan dosa yang mendatangkan maut, ya, dan tidak menyangkal namanya, maka nama Bapak Ibu dan saya akan tercatat di sorga. Amin. Jadi masalah iblis lari itu sudah pasti, tapi itu jangan dikejar. Ya, dalam membuat mujizat dalam nama Yesus itu sudah pasti, karena itu adalah kelengkapan dalam pelayanan. Nah, tapi jangan itu yang dikejar. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Nah, kita mengatakan Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus membuat Bapak Ibu semangat untuk membaca Alkitab. Shalom.